YouTube semuanya, salam kenal, nama saya Widi. Ini video pertama, karena sebelumnya pernah bikin video YouTube juga di channel sebelumnya. Cuma mungkin itu lebih untuk ke musik, dan ini untuk kita mau bercerita tentang apapun yang mau diceritakan, terutama hal misteri. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe, di like dan di share ke teman-teman, siapa tahu ada yang suka dengan cerita-cerita misteri. Aku cerita bahwa saya itu tinggal sendiri di rumah sendiri dan hidup sendiri karena orang tua saya tinggal di kota yang berbeda, jadi tinggal sendiri. Banyak kejadian-kejadian aneh yang ada di rumah ini. Contohnya itu kadang-kadang kalau orang pertama kali datang ke rumah ini, kalau orang main ke rumah itu pasti ada ngeliat sesuatu, kayak ngeliat sosok-sosok menampakkan wanita berbaju putih atau semacamnya kayak gitulah. Jadi kadang-kadang teman-teman juga kalau mau datang ke rumah ini takut, karena takut ngeliat hal seperti itu. Tapi kalau yang untuk udah kedua dan ketiga pasti nggak masalah sih, karena nggak bakal ditemuin lagi. Contoh satu itu. Yang kedua, kadang-kadang kalau malam mati lampu, PLN padam, kalau kita nyalain lilin di rumah ini, pasti ada suara-suara yang buat kita itu merinding. Makanya saya kalau di rumah mati lampu, lebih baik keluar rumah, jalan, atau tidur nggak pakai lampu, gelap-gelapan sampai lampunya nyala. Itu udah berapa kali. Kadang-kadang kalau mama datang pulang ke rumah ini, nengok rumah ini, itu kadang pusing, datang ke rumah itu kadang pusing, kadang-kadang suka digangguin, kadang-kadang ada yang ngetok-ngetok rumah malam-malam kalau saya nggak ada. Kalau soundnya nggak jelas, maaf, karena di sini saya shootnya malam Jumat jam 10 malam dan lagi hujan, jadi maaf. Kebetulan rumahku juga terbuat atapnya dari seng, jadi sedikit berisik. Teman-teman bisa ngeliat di atas itu berisik banget karena hujan. Jadi semakin deras hujan, suara di dalam rumah ini semakin berisik karena dari seng kan, benturan dengan air dan seng. Lanjut lagi ceritanya. Saya itu orang tua saya juga kebetulan punya dua agama yang berbeda. Mama itu beragama Kristen dan papa beragama Muslim, dan mereka dua udah cerai. Mama papa cerai di tahun 2007, pas saya masuk SMA di Banjarbaru. Saya sekarang tinggal di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Jadi teman-teman yang nggak tahu Kuala Kapuas itu ada di provinsi Kalimantan Tengah, salah satu provinsi terluar, perbatasan dengan Banjarmasin, Kalsel. Apalagi saya, dulu juga punya pengalaman sebelum tinggal di rumah ini rumah baru jadi, baru berapa tahun ya, 4-5 tahunan baru jadi. Sebelumnya kami jual kontrak. Nah, yang kontrak itu saya pernah kontrak di kos-kosan kecil sih, kos-kosannya. Saya tinggal karena itu kosan kecil, jadi mama tinggal di kamar dan saya tinggal di depan, tidur di depan TV. Biasanya kayak gitu tiap malam. Di salah satu malam itu saya lagi tidur jam berapa? Tidur jam nggak malam sih, jam 10 jam 11 saya udah tidur. Dan tiba-tiba saya tuh kebangun karena ngerasa kaki itu kayak ada yang megang, kaki itu kayak ada yang ngerasa ngerayangin. Bahasa Jawanya tuh ngerayangin. Jadi bahasa Indonesianya apa? Nyentuh, kayak ada yang disentuh kaki itu, kayak kaki saya ada yang nyentuh kayak orang berbulu gitu. Nah, dari situ tiba kebangun terus teriak tuh sama mama, karena kebetulan saya punya mama kan. Teriak tuh, mah gitu. Ternyata mama juga kaget, kenapa gitu. Enggak apa-apa, karena malam itu juga karena masih shock juga, jadi nggak cerita sama mama. Terus pagi-paginya cerita tuh sama mama, karena tadi malam ada yang megang orangnya
tinggi, besar gitu. Nah, nggak lama dari itu, tuh merinding. Nggak lama dari itu, kebetulan juga dulu ada keponakan, bukan keponakan ya, sepupu 2 kali ikut tinggal juga sama saya gitu, beberapa bulan lah. Nah, dan juga dia juga pernah ngerasain waktu tidur sama mama, dia juga dipegang dengan sama orangnya, sosok yang tinggi, besar, berbulu itu. Ya, nggak tahu sih namanya apa. Dan dia juga ngerasain apa yang saya rasain juga. Itu pengalaman pertama saya dulu waktu tahun 2011 2007 2008 deh. Itu pertama kejadian horor, salah satu kejadian horor pertama saya. Terus lanjut belakangan karena di Banjar, karena saya juga jarang di Banjar, juga saya tinggal dengan kakak, nggak ada hal-hal horor apapun gitu. Nah, sesudahnya waktu lulus SMA saya balik ke Kapuas, balik ke rumah, tinggal dengan orang tua saya lagi. Sebelum itu sih saya nggak tahu apa gitu. Berapa kali pindah rumah, pindah kontrakan sebelum punya uang untuk bikin rumah ini, karena rumah ini juga rumah perjuangan bagi saya. Nah, sebelum saya tinggal di sini, saya pernah kontrak dekat sini juga. Itu kontrakan 3x6 dengan 2 kamar, kalau nggak salah itu kurang lebih gitu. Itu yang pemilik rumah itu pertama yang ibunya meninggal. Karena pemilik rumah itu ibunya meninggal, jadi kami keluarga juga bantuin buat acara itu kan. Malam pertama itu nggak ada apa-apa. Malam kedua dan malam ketiga itu ngerasa kayak, merinding lagi nih. Ada orang yang ngetok-ngetok jendela rumah tengah malam. Nggak malam juga sih, jam 9, jam 8 malam waktu kami nonton TV. Kami ketok-ketok, aku kira nggak ada siapa-siapa. Ternyata dia keluar, nggak ada orang. 2-3 kali. Dan baru ngehnya itu waktu jam 11 malam. Jam 11 malam itu, oh iya ya, si ibu itu yang pemilik rumah baru meninggal. Jadi ketika juga ngerasa shock dong, langsung masuk kamar, langsung tidur lah, mau cepet-cepet gitu. Nah, yang kedua lagi, waktu kan itu pemilik rumahnya meninggal itu istrinya. Nggak lama dari itu bapak yang pemilik rumah, jadi suaminya yang pemilik koskan kami itu meninggal lagi. Meninggalnya karena lucu nih, meninggal oleh jatuh dari pohon kelapa, karena dia dulu sore-sore suka naik pohon kelapa. Meninggalnya di rumah sakit karena mungkin ada saraf yang itu apa gitu, saya ngerti. Karena jantung sih nggak salah dulu. Habis itu meninggal. Nah, kejadiannya sama di hari kedua dan hari ketiga itu tiba-tiba kayak ada yang manggil mama gitu. Manggil mama tuh kayak dulu manggil mama tuh ada apa ya, Ndo atau apa ya, aku lupa deh. Dengannya kayak gitu, Ndo itu kejadiannya sore-sore sebelum maghrib. Itu selama di hari kedua atau ketiga deh kalau nggak salah. Itu sih kejadian yang sampai sekarang nggak bakal dilupain. Jadi teman-teman, itu salah satu cerita saya, nanti bakal saya ceritain lagi buat teman-teman yang mau. Saya akan terus pergi jalan-jalan untuk mencari orang yang punya cerita horor atau punya cerita misteri sama seperti saya. Ya. Kalau kalian suka dan setuju, bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe dan di like. Kalau bisa di share ke teman-teman kalian semua. Kalau di Kalimantan juga punya channel itu kayak gini, cerita tentang misteri. Jadi jangan lupa pantengin terus di channel